Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Ibu Profesor Dr. Marhamah MPD, Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta, Bapak Dr. Syarullah MPDI, serta jajaran dosen Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini Ibu Dr. Uswatun Hasanah, Ketua Pengurus Ikatan Alumni Doktor IKAT UID periode 2025-2027, Bapak Dr. Heriawan MM, beserta jajaran pengurus yang akan dikukuhkan pada hari ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengukuhan pengurus Ikatan Alumni Doktor IKAT Universitas Islam Jakarta periode 2025-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Lasmi selaku pembawa acara yang akan memandu seluruh rangkaian prosesi acara pada hari ini. Agar acara berjalan dengan lancar, saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IKAT UID, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, pembacaan SK pengangkatan pengurus IKAT UID, prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah pengurus, penyerahan pataka dari pengurus lama ke pengurus baru, dan penandatanganan berita acara pengukuhan. Foto bersama, orasi Ketua IKAT UID 2025-2027, dan orasi Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta, dan dilengkapi dengan pembacaan doa. Demikianlah acara kita pada hari ini. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air dan alma mater, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IKAT Universitas Islam Jakarta. Hadirin dimohon berdiri.
cerdas, intelektual dan islami, menjunjung amanah, mengukir bakti, dalam dedikasi, dalam harmoni. Cendekia berhati nurani, hikmat suci meninggikan peradaban. Uhuah kokoh, langkah sejati untuk kemajuan, untuk masa depan. IKA Universitas Islam Jakarta selalu jaya, selalu bermanfaat. Cerdas, intelektual, islami, jaya abadi. IKA, pengabdian tanpa henti, ilmu diamalkan, rahmat dibagi, di bawah naungan panji suci. Ikat melangkah luhur di hati, selalu jaya dan bermanfaat. Ikat Universitas Islam Jakarta, Allahu Akbar. Berikutnya marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Muammar Kadafi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga memberikan keberkahan bagi acara ini serta pahala bagi pembaca dan pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengukuhan Pengurus IKAT UID kepada Bapak Dr. Aris Abbas MT PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta yang diwakilkan Prof. Marhama, Direktur Pasca beserta jajaran pimpinan, Prof. Dede, Rosada, dan lainnya, serta Ketua Umum IKAT UIJ periode 2009 dan Ketua terpilih periode 2025-2027. Para guru besar, senior dan seluruh alumni Dr. UIJ yang hadir, serta hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2006, kita dapat berkumpul di aula UIJ dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan prosesi pelantikan pengurus Ikatan Alumni Dr. Universitas Islam Jakarta periode 2025-2027. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya selaku Ketua Panitia melaporkan beberapa hal. Tujuan kegiatan acara pelantikan ini bukan sekedar seremoni pergantian tongkat estafet, tapi ini momentum untuk kita melanjut silaturahmi seluruh doktor UIJ dari seluruh angkatan dan berbagai disiplin ilmu. Mengukuhkan komitmen pengurus baru untuk memajukan IKAT dan mengharumkan nama alma mater. Memuliakan sinergi nyata ilmu doktor UIJ untuk umat dan bangsa. Insya Allah proses hari ini akan berjalan dengan hikmat, dimulai dengan pembukaan sambutan-sambutan, SK pelantikan, orasi ketua terpilih, dan ditutup dengan doa, serta foto bersama dan ramah tamah. Kami mohon dukungan Bapak Ibu agar seluruh angkatan dapat berjalan lancar. Sukses acara ini tentu bukan kerja saya pribadi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor UIJ yang telah memfasilitasi tempat dukungan penuh. Pengurus IKAT periode sebelumnya, atas arahan dan wejangan segenap sponsor dan donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jazakallahu khairan kasiron, yang sudah bekerja keras tim panitia selama 2 bulan terakhir. Mohon maaf kalau selama persiapan ada khilaf dan kekurangan. Kami sadar acara ini masih jauh dari kata sempurna. Itu murni keterbatasan kami sebagai manusia. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya selamat datang, selamat bermusyawarah kepada seluruh keluarga besar IKAT UIJ. Mari kita jadikan forum ini bukan hanya pelantikan, tapi ruang jihad bersama untuk mengangkat martabat alma mater kita tercinta. Saya akhiri, baitul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutannya.
Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Irawan MPD selaku Ketua IKAT UID periode 2019-2025. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Profesor Dr. Raihan selaku Rektor Universitas Islam Jakarta dan juga sebagai penasehat Ikatan Alumni Dokter. Yang kami hormati Profesor Dr. Marhama selaku Direktur Pasca Sarjana, juga sebagai penasehat Ikatan Alumni Dokter. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dede Rosada selaku Kaprodi Program Doktor dan juga sebagai penasehat Ikatan Alumni Doktor. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Sahrullah selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan juga sebagai pembina Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta. Dan kepada Ketua Dr. Khairawan sebagai Ketua periode 2025-2027 beserta jajarannya. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai teman-teman alumni Ikatan Alumni Doktor yang sudah menyediakan waktu untuk hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi, terus menguatkan kolaborasi kita sebagai alumni Universitas Islam Jakarta, dan juga tamu undangan serta panitia yang sudah berjibaku mempersiapkan acara ini. Izinkan kami, saya pribadi selaku perwakilan sebetulnya Ketua periode sebelumnya Bapak Dr. Aang, yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir. Yang pertama yang kami sampaikan ucapan permohonan maaf apabila di periode sebelumnya prosesi atau perjalanan organisasi Ikatan Alumni Doktor ini belum berjalan secara maksimal. Banyak kekurangan, banyak kealfaan, banyak stagnasi yang terjadi karena dinamika yang terjadi. Bagaimana kami dengan para penasehat betul-betul ingin menghadirkan program Ikatan Alumni Doktor ini sampai malam-malam kita diarahkan. Saya ingat betul dengan Prof. Marhama, dengan Prof. Dede. Tapi itulah perjalanan pondasi, peletakan batu pertama gitulah, untuk terus estafet kepengurusan ini terus berlanjut, berjalan, transformasi kepemimpinan agar lebih baik lagi. Itu permohonan maaf kami untuk periode sebelumnya. Alhamdulillah sudah terpilih periode selanjutnya dan banyak perubahan yang kita rasakan dan yang kita lihat dan saksikan hari ini. Mudah-mudahan ini adalah transformasi keberlanjutan yang harus terus dilakukan oleh para alumni program doktor Universitas Islam Jakarta untuk terus
mengharumkan alma mater kampus tercinta ini. Mungkin itu dari kami selaku pengurus periode sebelumnya. Selamat kepada periode pengurus baru untuk menjalankan roda organisasi ini agar lebih solid lagi dan terus berkolaborasi untuk kemajuan, kejayaan kampus tercinta Universitas Islam Jakarta. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal indayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan terakhir akan disampaikan oleh penasehat IKAT UID kepada Ibu Profesor Dr. Marhamah MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari yang penuh keberkahan ini kita dapat hadir dalam acara pengukuhan Ketua Alumni Dr. Universitas Islam Jakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Prof. Dede Rosada selaku Ketua Program Studi Doktor Universitas Islam Jakarta, Dr. Sahrullah MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang saya cintai para alumni program Doktor Universitas Islam Jakarta, segenap tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat menyaksikan sebuah momentum yang sangat penting, yaitu pengukuhan ketua alumni program doktor. Momentum ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan organisasi alumni, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat jejaringan akademik, mempererat silaturahmi intelektual, serta meningkatkan kontribusi alumni terhadap pengembangan program pasca sarjana Universitas Islam Jakarta dan masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, perguruan tinggi tidak hanya diukur dari megahnya gedung, banyaknya mahasiswa, ataupun jumlah program studinya. Ukuran sesungguhnya adalah kualitas alumninya. Alumni merupakan wajah dan cermin keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Di tangan para alumni lah nama baik alma mater dipertaruhkan dan dikembangkan. Program doktor telah melahirkan para akademisi, peneliti, birokrat, praktisi, tokoh masyarakat, dan pemimpin di berbagai bidang. Oleh karena itu, potensi besar tersebut harus dihimpun dalam sebuah organisasi alumni yang kuat, profesional, dan mampu menjadi mitra strategis alma mater. Saya meyakini bahwa organisasi alumni bukan hanya wadah silaturahmi, melainkan pusat kolaborasi intelektual. Alumni diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengembangan penelitian, publikasi ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi pendidikan, kerjasama nasional maupun internasional, serta penguatan reputasi akademik program pasca sarjana. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya berharap kepengurusan yang nanti bisa membangun organisasi alumni
1. Menjadi perekat persaudaraan antar doktor. Kemudian memperkuat budaya akademik melalui kolaborasi riset dan publikasi, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, menjadi mitra strategis pasca sarjana dalam meningkatkan mutu pendidikan, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya, saya mengucapkan, marilah kita jadikan organisasi alumni sebagai wadah yang mampu memperkuat persaudaraan akademik, melahirkan karya-karya ilmiah yang berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Universitas Islam Jakarta, bangsa Indonesia, dan peradaban dunia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti hari ini, yakni prosesi pelantikan pengurus yang akan diawali dengan pembacaan SK Rektor. Kepada pengurus inti dan ketua bidang yang namanya akan saya sebutkan dalam pembacaan SK Rektor, harap langsung naik ke panggung. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Jakarta nomor 0,39/E-1-R/1-1 tentang pengangkatan pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta periode kepengurusan tahun 2025-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengangkat dan menetapkan pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta, IKAT UID, periode kepengurusan tahun 2025-2027 dengan susunan sebagai berikut. Penasehat 1. Rektor Universitas Islam Jakarta. 2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. 3. Ketua Program Studi Doktor Universitas Islam Jakarta. Pembina Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Pengurus Harian Ketua Dr. Heriawan MM. Wakil Ketua Dr. Aris Abbas MT PhD. Sekretaris Dr. Siti Rahmi MPD. Bendahara Dr. Isti Nurhayati MPD. Departemen Pengembangan SDM, Organisasi dan Kerjasama. Ketua Dr. Irawan MPDI. Anggota Dr. Aang Darsono, Dr. Ira Silviana, Dr. Dita MPDI. Departemen Teknologi, Media dan Informasi. Ketua Dr. Muhammad Nizon. Anggota Dr. Fajar Faturrahman, Dr. Taufik Lubis. Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Ketua Dr. Hashim MPD. Anggota Dr. Farha, Dr. Kunaini, dan Dr. Mufid. Departemen Dakwah, Pendidikan dan Pengembangan Intelektual. Ketua Dr. Abu Qudsi. Anggota Dr. Muammar Kadafi, Dr. Neng Humayroh. Departemen Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi. Ketua Dr. Nur Hasan LCMA. Anggota Dr. Gusni Yetni, Dr. Siti Aminah, dan Dr. Muhammadiyah. Kedua, pengurus IKAT UID sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bertugas melaksanakan pengelolaan organisasi, menyusun dan melaksanakan program kerja, serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan ADART IKAD UID. Ketiga, masa jabatan pengurus IKAD UID adalah 2 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan tahun 2025-2027 dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan ADART. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran IKAD UID dan atau sumber lain yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 2 Januari 2026. Rektor Universitas Islam Jakarta, tertanda Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti pengucapan sumpah pengurus IKAD UID. Kepada yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Marhamah MPD selaku penasehat IKAD UID dimohon untuk menuju ke atas panggung guna mengambil sumpah dan mengukuhkan jajaran pengurus. Naskah sumpah janji pelantikan pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta periode 2025-2027. Sebelum saya melantik saudara-saudari sekalian sebagai pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta periode 2025-2027, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari siap dan bersedia untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan? Siap, bersedia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta. Kami pengurus Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab berjanji. Satu, bahwa kami akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Organisasi IKAD Universitas Islam Jakarta. Dua, bahwa kami akan senantiasa menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus IKAD Universitas Islam Jakarta dengan jujur, adil, amanah, dan penuh rasa tanggung jawab. Tiga, bahwa kami akan selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan marwah alma mater Universitas Islam Jakarta, serta menjaga keluhuran gelar akademik doktor yang kami sandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Profesor Dr. Marhamah, kami persilahkan kembali ke tempat. Berikutnya kami persilahkan kepada
Bapak Dr. Irawan dan Bapak Dr. Heriawan untuk melaksanakan serah terima Pataka Ikat UID sebagai tanda estafet kepemimpinan baru resmi dimulai. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pengukuhan kepada Bapak Dr. Heriawan, Bapak dan Ibu Prof. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara puncak yang tentunya paling dinantikan oleh seluruh hadirin sekalian. Marilah kita dengarkan bersama orasi dan arahan dari Ketua Umum IKAT UID periode 2025-2027 kepada Bapak Dr. Heriawan ME. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKAT UID tetap jaya, terus bermanfaat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kalau lihat Prof Marhama sama Prof Dede lagi sidang terbuka sekarang ini. Karena tempat ini bersejarah buat kita semuanya. Yang hadir alumni sini jadi dokternya di sini semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang kami hormati, tentunya Profesor Marhama MPD selaku Direktur Pascasarjana yang tentu juga mewakili Rektor Universitas Islam Jakarta yang kita banggakan, Profesor Dede Rosada. Terima kasih Prof sudah hadir di sini, dan beliau nanti kita akan dengarkan orasi beliau terkait tentang bagaimana strategi alumni doktor ini bisa mampu memajukan organisasi yang kita cintai di hari ini. Juga teman-teman semuanya yang hadir, juga yang mewakili tadi sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Syahrullah, Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Uswatun Hasanah, Dr. Nahuda yang sudah hadir di sini, dan para pengurus yang hadir, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa sudah hadir pada acara pelantikan yang bersejarah ini. Mudah-mudahan IKAT Universitas Islam Jakarta periode 2025-2027 ke depan akan lebih maju, lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, yang kami hormati semuanya, sebetulnya orasi saya itu tidak ada hal yang ditunggu, justru yang ditunggu-tunggu itu adalah pelantikan tadi, Prof. Yang ditunggu-tunggu pelantikan tadi itu. Jadi kemarin tuh kami sengaja sudah hampir 1 tahun 2025 kita melaksanakan musyawarah besar, baru dilantik tahun ini gitu. Jadi masa kerja saya tinggal setahun lagi. Masa kerja saya tinggal setahun lagi gitu.
Tapi insya Allah gitu kan, tadi disampaikan oleh Dr. Irawan, walaupun kita masa kerja 1 tahun itu, kita sudah mulai berprogres ya, Dr. Irawan, kita sudah mulai melakukan pengembangan dan kekuatan. Ada 3 hal yang saya kira mungkin di masa periode saya kepengurusan kami ya, ke depan itu, yang pertama kami akan menguatkan tentang jejaring, komunikasi, komunitas dari seluruh alumni Doktor Universitas Islam Jakarta. Kita sudah meluluskan alumni ini 87 doktor, begitu ya Prof. Marhama, Prof. Dede. Bersyukur, tepuk tangan buat Universitas Islam Jakarta. Semoga dengan kehadiran IKAD Universitas Islam Jakarta akan terus bertambah, terus maju UIJ ini dengan kiprah kita mensosialisasikan. Dan hari ini Prof. Marhama, Prof. Dede sengaja kami tunjuk Dr. Nizom untuk bisa menjadi ketua bidang media, informasi dan teknologi untuk bisa mensiarkan program ini di YouTube, sehingga nanti para calon-calon S3 di tahun 2006 maupun 2007 membludak, begitu kan, insya Allah ya. Dengan kehadiran kita, IKAD ini akan menjadi sangat strategis sekali untuk bisa membuka jejaring. Kami juga mengajak kepada teman-teman semuanya, apalagi di sini juga banyak alumni-alumni dokter UIJ ini memiliki pimpinan-pimpinan institusi, Dok. Jadi ada pimpinan pondok pesantren, ada juga ngajar di beberapa perguruan tinggi. Itu sangat memungkinkan kita untuk melakukan satu kolaborasi dan koordinasi untuk bisa memajukan Universitas Islam Jakarta yang kita cintai. Sebagai bentuk bakti kita, sebagai bentuk syukur kita ya, bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa selesai lulus di Universitas Islam Jakarta yang kita banggakan ini. Kami juga berharap bahwa yang kedua tentunya selain membuka jejaring itu, IKAD Universitas Islam Jakarta periode kami itu yang utama adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, bisa berkarya. Sebagaimana moto kami disampaikan, tetap jaya, tetap terus bermanfaat. Kedepannya kami saya kira mungkin tidak muluk-muluk ya, kita bisa melakukan satu inovasi ya, pengembangan melalui online ya, melalui kolaborasi, tukar ilmu pengetahuan, bahkan mungkin kita juga bisa mengembangkan kerjasama di antara lintas pendidikan yang lain, baik di nasional maupun internasional. Sekarang zamannya teknologi, zamannya media, zamannya digital, itu sangat memudahkan ya Prof, untuk bisa mensiarkan transformasi ilmu pengetahuan kita. Dan tentunya ini juga perlu dukungan dari pembimbing-pembimbing kita ya, para dosen, para guru-guru kita untuk bisa mendorong agar IKAD Universitas Jakarta tetap maju. Yang ketiga tentunya yang terakhir, harapan kami semuanya di kepemimpinan ini adalah mencetak kader-kader di Universitas Jakarta. Kami tidak berpikir bahwa Prof. Dede, Prof. Marhama, Prof. Raihan itu akan selamanya di UIJ, tapi harus ada generasi pengganti. Setuju semuanya? Dan penerus dan pengganti itu harus dari IKAD Universitas Islam Jakarta gitu, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan Prof. Dede dan Prof. Marhama, salah satu visi dan misi kita adalah mencetak kader-kader Universitas Islam Jakarta dari alumni-alumni kita yang kita banggakan. Itu saja mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Tentunya tidak ada yang dapat kami lakukan kalau kita bekerja sendiri. Dengan dukungan teman-teman semuanya, dengan doa, dengan semangat kebersamaan untuk bisa menghidupkan IKAD UID ini, insya Allah kita akan bisa mencapai apa yang kita harapkan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKAD UIJ tetap jaya, terus bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orasinya Ketua Umum IKAD UID periode 2025-2027. Orasi berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta kepada Bapak Profesor Dr. Dede Rosyada MA, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini tadi ada Prof. Marhamah yang mewakili Pak Rektor. Kemudian juga selamat kepada Pak Heriawan yang menjadi Ketua IKAD. IKAD adalah Ikatan Alumni Doktor Universitas Islam Jakarta. Yang ketiga ya, yang pertama Pak Aang, yang kedua Pak Irawan, yang ketiga Pak Herawan. Yang kedua ya? Oh yang kedua. Dia wakil yang pertama Pak Irawan, yang kedua Pak Herawan. Oke. Dan saudara-saudara sekalian yang para alumni sekalian ya. Jadi doktor itu kan sebetulnya simbol keilmuan. Simbol keilmuan. Makanya doktor itu tidak disebut dalam KKNI kita, Perpres nomor 8 tahun 2012, tidak disebut sebagai working power ya. Jadi bukan masuk ke job market ya. Bahwa yang masuk ke job market itu hanya S1. S2, S3 itu tidak masuk ke job market. Tapi tugasnya adalah menemukan teori baru. Makanya kemudian doktor itu selalu ada ujian disertasinya. Dan disertasi itu kalau promosi di ruangan ini hanya 1 bab 5 aja. Yaitu teorinya mana gitu. Teorinya apa gitu kan. Jadi bab 1, 2, 3, 4 itu selesai di belakang. Di sini bab 5-nya di sini atau teorinya di sini, kira-kira begitu. Jadi yang dipromosikan teorinya, maka harus ada teori. Nah teori itu kalau definisinya adalah penjelasan fenomena pasti ya, itulah teori. Maka kemudian selalu dikatakan mana teorinya dan apa sih yang anda temukan. Nah teori ini akan membawa perubahan kepada masyarakat jika menjadi kebijakan, Pak. Jika menjadi kebijakan. Kalau teori itu tidak menjadi kebijakan, dia akan dinikmati di perguruan tinggi saja. Dinikmati di kita-kita aja gitu. Teori-teori yang saya tulis dalam buku saya banyak dinikmati di sini kan. Dinikmati. Tapi nggak pernah merubah masyarakat. Kenapa? Karena nggak dijadikan kebijakan gitu kan. Seperti saya bikin teori dalam buku saya, Taxonomy of Creative Thinking. Tapi kan nggak pernah jadi kebijakan, sehingga tidak pernah menjadi RPS dalam sekolah itu nggak pakai Taxonomy of Creative Thinking, tetap pakai Taxonomy Bloom kan, dia pakai. Nah itu. Nah dengan demikian maka kemudian supaya antara yang produksi teori dengan yang akan menjadi kebijakan yang menjadikan teori jadi sebuah kebijakan itu nyambung, connected, maka kemudian yang menjadi pejabat itu sebahagian harus ada yang doktor supaya dia paham bahwa untuk merubah bangsa ini perlu ada teori gitu kan, perlu ada teori gitu. Mohon maaf sekali lagi. Saya ingin berikan contoh aja, tapi contoh aja. Ini kan kebijakan besar, memberikan MBG itu, makan bergizi gratis kan kebijakan besar Pak. 300 triliun uangnya kan, itu kan. Teorinya masih valid atau tidak, gitu kan? Kalau teorinya masih valid, maka tidak akan banyak kontroversi. Kenapa? Karena teorinya diterima oleh orang-orang banyak. Tapi kalau teorinya sudah tidak valid, maka akan banyak kontroversi gitu kan. Ini saya bukan kritik pada negara ya, tapi sebagai scientific thinking kita harus begitu. 5 tesis yang saya bimbing di UIN Jakarta tentang itu, apakah betul nutrisi berpengaruh kepada prestasi? 5-5-nya tertolak oleh data.
tertolak oleh data. Sekitar, saya kan masih ketua senat di UIN Jakarta, sekitar mungkin 2-3 wisuda yang sebelumnya, itu di depan tuh para wisudawan terbaik semuanya, IPK-nya 3,9, 3,95, 4, segala tinggi-tinggi IPK-nya gitu kan. Tapi semuanya perempuan, tinggi badannya 155, 150, gak ada yang 170 Pak. Itu kira-kira makannya banyak atau sedikit Pak? Rahmi kan? Rahmi juga makannya dikit tuh kan. Tapi doktor. Kan itu kan. Artinya gini, artinya bahwa tesis-tesis yang saya bimbing itu selalu saya suruh bikin itu gitu kan. Coba angkat dulu teori John Fayzee. Pada zaman Bung Karno itu ada seorang tokoh UNESCO yang kerja di Indonesia namanya John Fayzee, Pak. Pada zaman Bung Karno ya. Dan teorinya itu bahwa nutrisi mempengaruhi prestasi. Maka sekolah pada zaman Bung Karno itu kelas 4 dikasih makan sarapan pagi di sekolah, hanya kelas 4, Pak. Tapi karena kalau saya di kampung, maka sekolah saya nggak sampai dapat fasilitas yang Jakarta yang dapat. Yang Jakarta baru ya kota-kota besar lah kira-kira begitu. Karena teorinya itu nutrisi mempengaruhi prestasi. Tapi sekarang ini selalu tertolak oleh data empirik gitu. Maka kemudian ya sekarang banyak kontroversinya, walaupun memang argumentasinya kuat, dan saya kira Pak Presiden akan terus mempertahankan kebijakan ini karena ini sudah berjalan dan mungkin masih ada sisi benarnya, sehingga kemudian harus mereka pertahankan dan harus kita berikan dukungan lah kepada para pengelola pemerintahan ini supaya ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bergizi, kemudian juga berprestasi, sehingga kemudian nanti ke depan akan menjadi negara yang jauh lebih baik. Tapi yang paling saya ingin sampaikan bahwa teori itu tidak akan membawa perubahan sosial ketika tidak masuk ke dalam tidak jadi kebijakan. Kebijakan itu mungkin pada pemerintahan, mungkin pada organisasi seperti yang Pak Masrur kemarin baru promosi, Pak. Itu kan ketemu teori, Pak. Tapi teorinya bentuknya model. Kalau ingin supaya kader partai itu mempunyai kualitas yang bagus, maka kemudian dia harus memiliki kompetensi ini. Aku harus melakukan gerakan ini. Coba ini terapkan kepada sebuah partai politik. Kira-kira ada pengaruhnya atau tidak hari ini gitu kan. Kalau coba diterapkan mungkin akan ada perubahan di partai politik itu gitu. Itu kira-kira begitu. Kalau umpamanya teori tentang sekolah, coba diterapkan di sekolah, kira-kira ada perubahan atau tidak perubahan. Jadi kebijakan itu tidak selamanya ada di negara, mungkin juga di organisasi, mungkin juga di sekolah, dan mungkin juga di satuan pendidikan, atau mungkin juga di pesantren gitu. Gitu kan. Dan salah satu yang sekarang ada menjadi concern kita adalah bagaimana UID ini berpartisipasi benar dalam rangka merevitalisasi pendidikan pesantren. Karena itu yang menjadi perhatian kita. Salah satu perhatian kita di situ. Kenapa? Karena pesantren itu kan selama ini tidak begitu banyak yang memperhatikan, sehingga kemudian pesantren itu ketika mulai ada kiainya muncul besar, tapi begitu kiainya meninggal, wafat, pesantren juga berangsur-angsur redup dan lalu kemudian mati. Jadi meninggalnya kiai, meninggal juga pesantrennya gitu, kira-kira gitu. Itu kenapa tidak ada sustainabilitas? Itu kan karena faktor manajemen. Mungkin faktor manajemen, atau mungkin faktor yang lain. Nah, salah satu yang tugas kita adalah bagaimana mengembangkan sebuah penelitian yang kira-kira bisa
bisa meredesain pesantren itu sehingga kemudian ke depan dia akan bermanfaat besar bagi bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa pesantren itu kan seakan menjadi subsistem pendidikan nasional, Pak. Subsistem pendidikan nasional. Jadi pendidikan nasional itu ada sekolah formal, ada pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA, MIMT, SMA, ada non formal itu pesantren. Baik formal maupun non formal bisa masuk ke job market. Bisa masuk ke job market. Nah, sekarang bagaimana pesantren itu bisa masuk ke job market? Harus seperti apa? Siapa yang memikirkan, Pak? Sekali lagi. Sekarang pesantren itu bisa masuk ke job market alumni baik pada tingkat SLTA maupun pada tingkat S1-nya. Tapi bagaimana bisa masuk ke job market? Siapa yang memikirkan? Siapa yang memikirkan kan? Oh, Pak Menteri Agama, ya Menteri Agama tinggal membuat kebijakannya gitu kan. Kebijakannya. Tapi siapa yang mendesain teorinya? Desain teorinya adalah sekarang tinggal apa ke BRIN? Apa BRIN sedang memikirkan itu hari ini? Belum tentu. Maka yang memikirkan itu adalah perguruan tinggi yang salah satunya adalah kita. Adalah kita UID ini. Dan UID itu betul-betul bagi saya ekspektatif. Karena dari 87 doktor yang hadir, yang sudah lahir dari sini, saya kira belum ada satupun disertasi yang epistemologinya metafisis. Semuanya empirik. Pak. Mohon maaf sekali, sekolah saya di UIN Jakarta, di awal-awal itu kan semuanya metafisis, epistemologinya metafisis. Sehingga kemudian ilmunya itu ketika ingin diterapkan dia masih terjadi gap antara teori dengan kebutuhan empirik gitu loh. Kenapa? Karena teorinya metafisis gitu kan. Dan ketika saya ingin mencoba membuat disertasi bilang kepada guru saya Prof. Harun Nasution, Prof, saya ingin bikin begini. Kamu kalau di sini tidak bisa begitu, kamu harus pindah ke Rawamangun, ke IKIP. Baru bisa disertasi Anda. Di UIN Jakarta tidak boleh begitu. Tidak bisa disertasi seperti itu. Artinya kenapa? Karena saya ingin membahas pendidikan secara empirik. Kalau memang pendidikan, cari pemikiran pendidikan Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan Islam gitu. Itu kira-kira yang bisa kata beliau. Itu kan masih metafisis semuanya. Nggak mungkin kita menerapkan kurikulum An-Nizamiyah, mohon maaf bukan Nizam ya, An-Nizamiyah berdasarkan Nizamiyahnya Saljuk Al-Ghazali yang abad 11 untuk diterapkan pada abad 21 kan? Nggak mungkin. Walaupun beliau punya pikiran tentang pendidikan Islam, tapi itu kan sebagai khazanah iya, tapi sebagai teori implementatif kan sudah terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh. Sehingga konteks sosiologisnya sudah sangat berbeda. Ibnu Sina juga demikian. Jadi kalau teori-teori yang sangat klasik itu, dia sebagai khazanah keilmuan iya, tapi untuk diimplementasikan masih perlu ada penelitian-penelitian yang lebih empirik. Gitu. Eksperimennya UID, bagaimana mengempirisasi ilmu studi Islam itu. Jadi eksperimentasinya di sini dan ternyata bisa. Ketika S2, mohon maaf karena saya penggagas S2 di sini juga adalah saya. Tahun 2000 mencoba mendesain S2 yang ilmunya empirik dan ternyata bisa. Cuman waktu itu hampir 95% tesis itu kuantitatif, ex post facto. Hampir tidak ada juga yang eksperimen gitu. Jadi hanya penjelasan teori, tapi tidak ada mendesain teori-teori baru. Nah sekarang ini
masih sudah mix antara kuantitatif dengan kualitatif, sehingga kemudian kita jauh lebih seimbang, bahkan kualitatif lebih baik, sehingga kemudian banyak menghasilkan model-model gitu. Model-model itu yang bisa kita implementasikan sebagai sebuah akan jadi sebuah kebijakan, sehingga akan membawa perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya banyak bisa ketemu berhadapan dengan para alumni saya dan mahasiswa saya. 87 doktor itu pasti mungkin sejak yang ke-11 ke sininya pasti dengan saya. Karena saya sudah masuk kan itu. Kalau yang 10 pertama saya kira saya belum masuk ya, saya belum masuk di sini. 2015 saya bikin S3 sini. Waktu itu saya direktur Dikdis. Tapi kemudian pas pulang, pas selesai oleh Pak Menteri, Pak Dede di sini aja. Nanti Pak Dede eselon 1 di sini aja, dia bilang gitu. Janji loh pada saya. Tapi saya bilang, mohon maaf Pak Menteri, saya kelihatannya udah too old ya, terlalu tua untuk bisa masuk, karena tinggal setahun lagi usia jabatan saya kan juga tidak begitu menarik kan. Lalu kemudian saya pulang ke UIN, tapi malah jadi rektor di UIN. Sehingga sempat ngurusin S3 yang saya bikin di sini. Jadi 4 tahun masih di sana. Dan mungkin ada lahir doktor, bahkan doktor pertamanya sudah almarhum, Pak Abdul Almanar. Itu dokter pertama dari sini, dan dia sudah duluan dari kita. Kalau tidak salah zaman COVID ya meninggalnya dia, karena kena COVID. Dan ada beberapa juga yang, bahkan ada yang Dr. Anumerta ya, ujian dokter, persiapan ujian dokter, begitu selesai ujian juga nggak ada. Ada juga yang begitu. Tapi saya kira dokternya UID tidak banyak melahirkan korban ya, korban. Kalau di UIN banyak korban, banyak yang stroke, banyak yang ini. Kalau sini nggak ada. Di UIN banyak stroke di awal-awal itu. Bukan stroke kan bukan sulit, karena masih kan komputer belum ada. Referensi sangat terbatas. Kalau sekarang kan referensi banyak, bahkan sekarang anak-anak sekarang kan kuliah nggak pakai buku, pakai AI aja kan gitu kan. Jadi memang sudah sangat banyak kesempatan untuk menjadi pintar pada hari-hari ini, dan sangat mudah. Bahkan juga cara-caranya artinya fasilitas sudah cukup banyak untuk itu. Nah, saudara-saudara sekalian, idealisme untuk menghadirkan dokter di sini ini adalah supaya ada satu institusi yang mencoba menghasilkan teori ilmu agama dengan epistemologinya empirik. Salah satunya udah ini. Karena kita memang betul-betul empirik. Desain model segala macam kan di sini diterapkan. Bahkan ada disertasi hasilnya itu instrumen. Hasilnya instrumen pengukuran guru profesional itu kayak apa? Itu disertasi. Orang nanya kan, mana teorinya? Itu teori saya bilang. Itu hasilnya, teorinya. Jadi jangan terlalu bahwa teori itu harus apa yang sangat, yang penting memang ada hasil, yang memang hasil itu bisa dipakai gitu kan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara sekalian ini, kalau menurut saya ya hari ini juga harus bisa menjadi bagian dari produksi teori-teori ini. Harus jadi bagian produksi teori-teori ini. Yakni apa? Banyak melakukan penelitian. Bagaimana caranya? Ya kalau ada kesempatan mungkin hari ini peneliti di Indonesia itu kan hanya ada 2 kelompok peneliti, Pak. Satu kelompok peneliti BRIN, satu lagi kelompok peneliti dosen. Dosen itu peneliti, Pak. Maka definisi dosen itu adalah ilmuwan yang mengajar, Pak. Ilmuwan yang mengajar. Dosen itu bukan agen pembelajaran. Kalau guru agen pembelajaran. Tapi dosen itu definisinya ilmuwan yang mengajar. Ilmuwan itu apa? Kerjaannya meneliti, menghasilkan teori.
Maka harus melakukan penelitian, kemudian menuliskan hasil penelitiannya menjadi sebuah jurnal, mengkompilasi jurnal-jurnal menjadi sebuah buku. Gitu kan. Buku itu lakukan kompilasi teori-teori itu. Maka di antara dokter-dokter yang sudah kita sekian itu, kami menginginkan ada yang dedikatif di bidang ini, menghasilkan teori. Lalu kemudian ada juga sebahagiannya yang mungkin ada di struktur organisasi besar, di struktur organisasi, sehingga ketika teori itu dihasilkan masuk ke situ akan jadi kebijakan di organisasi, atau di struktur lembaga pendidikan, jadi pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, direktur perguruan sebagainya, sehingga kemudian kebijakannya bisa masuk di sekolah. Dan yang lebih besarnya lagi, mungkin ada yang di birokrasi pemerintahan. Karena di birokrasi pemerintahan itu, jadi jangan sampai sekarang ini, berapa APBN kita? 3.000 triliun ya, segitu. Itu membayar apa Pak? Membayar imajinasi para pemimpin, atau membayar hasil penelitian para peneliti, para ilmuwan? Jangan-jangan itu hanya membayar imajinasi orang yang diangkat jadi gubernur, orang yang diangkat jadi bupati, orang yang diangkat jadi menteri, orang yang diangkat jadi presiden, punya imajinasi ini lalu di APBN-kan, gitu kan kira-kira. Jadi jangan sampai seperti itu. Kayak negara, mohon maaf sekali lagi ya, ketika saya di Kanada, saya ngambil postdoc di McGill University, dan kemudian visit ke sebuah kementerian, Ministry of Multicultures dari Kanada. 20% biaya riset di kementerian itu, dan risetnya itu, riset tahun ini untuk kebijakan tahun depan. Jadi mereka membiayai risetnya, riset itu dipresentasikan, jadi kebijakan program apa tahun depan. Jadi hasil riset itu dipakai oleh mereka. Itu di negara-negara maju, G8 namanya. G8 itu gabungan dari 8 negara sebagai negara-negara maju waktu itu. Dan sekarang menjadi G20 karena masuk Indonesia nomor 16 katanya. Tapi Indonesia maju kan karena sawit, karena ekspor nikel, ekspor batu bara, itu kan bukan karena produk pemikir, bukan main produknya, bukan hasil produk pemikiran keilmuannya atau produk intelektualitasnya gitu kan. Kalau negara-negara maju, kalau negara-negara itu ke depan ya mungkin akan negara maju seperti Amerika sekarang, 10 orang kaya terbesar di Amerika kan bukan dari sumber daya alam tapi karena kreativitasnya. Karena kreativitinya, karena Twitter, karena Facebook, karena Microsoft, itu kan orang-orang itu karena knowledge-nya. Maka kemudian sebenarnya Indonesia sendiri sudah knowledge based economy, inginnya tahun 2025 itu inginnya mencapai knowledge based ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dengan demikian maka kemudian teori-teori itu menjadi sangat penting, masuk ke kebijakan, di pemerintahan, di organisasi, di sekolah, di pendidikan, di perusahaan-perusahaan. Itu kontribusi dari para peneliti ini. Gitu kan. Peneliti itu sekarang ada di mana? Di BRIN dan di dosen. Oke, mungkin hari ini belum begitu bagus pasangan ini. Pasangan antara intelektual peneliti dengan para pengambil kebijakan itu. Tapi someday itu akan terjadi, Pak. Someday pasti akan terjadi. Di mana pabrik industri itu menghasilkan memfabrikasi hasil penelitian. Kalau sekarang kan pabrikasi itu karena dan mengfabrikasi copy paste dari kebetulan negara yang banyak yang kreatif itu menghasilkan teori itu adalah Cina, yang niat tidak terlalu ketat dengan soal paten. Maka sekarang produk-produk dari kita banyak meng-copy paste dari Cina dan tidak dituntut oleh Cina. Tapi coba sekarang kita meng-copy paste Apple
pasti dituntut oleh Amerika, karena Amerika sangat ketat soal paten. Tapi Cina kan tidak. QR code punya siapa? Cina kan Pak. Kita pakai kan? Kita pakai, copy paste. Artinya plagiatif itu, plagiatif. Tapi Cina kan nggak protes. Cina nggak protes. Jadi Cina itu sangat tidak begitu protes dengan soal paten itu, sehingga kita masih seperti itu. Tapi someday mestinya pabrikasi itu, model-model itu, tools itu betul-betul hasil para peneliti kita semuanya. Hasil para peneliti kita. Kita fokus di pendidikan Islam, di pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam, karena memang pendidikan agama itu tidak ada yang mikirkan waktu saya di Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Jadi desain pendidikan agama Islam itu tidak ada yang memikirkan bagaimana mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak sehingga kemudian tercapai tujuan dalam pendidikan nasional itu iman, takwa, akhlak mulia. Iman, takwa, akhlak mulia. Tapi sekarang hasilnya menarik Pak. Hasilnya menarik. Kata Pew Research Center yang berpusat di Washington DC, 96% Muslim Indonesia itu sholat Pak. Itu kan keberhasilan PAI kan. PAI ngajar anak-anak saya sholat itu. 96% Pak. 96% mengatakan kalau sholatnya baik pasti moralitasnya baik gitu. Dan bahkan 98% dia berpendapat kalau Indonesia ingin baik, agama harus baik. Itu hasil survei Pew Research Center di Washington DC. Maka dia mendeklar bahwa Indonesia is the most religious country in the world. Negara yang paling religius di dunia. Kenapa? Karena tingkat seperti itu, tingkat keberagaman seperti itu gitu kan. Akan tetapi korupsi masih marak. Korupsi masih marak. Orang diambil KPK, turun dari pesawat pulang haji, Pak. Pulang haji diambil oleh KPK di bandara, Pak. Itu kan menarik, Pak. Habis ibadah ambil oleh KPK gitu. Ini kan betul-betul Allah mempertontonkan inilah hasil PAI kita hari ini gitu loh. Ibadahnya bagus, tapi korupsinya juga bagus gitu loh. Itu kan hal yang saya kira itu dipertontonkan betul oleh Allah kan, saya kira itu. Bahwa ini orang jadi antara ibadah dengan perbuatan yang melawan ibadah itu tidak punya kohesivitas gitu kan. Di mana salahnya itu? Ini nggak ada yang bisa menjelaskan gitu. Yang bisa menjelaskan adalah disertasi dari PAI WDI itu salah satunya ya. Harus bisa menjelaskan kenapa itu terjadi gitu kan. Kenapa orang pulang haji kok ditangkap KPK? Gitu. Cuman tidak ada yang ditangkap KPK di rumah sedang zikir, nggak ada ya. Itu aja yang belum kelihatan ya, belum ada publikasi itu gitu. Tapi bahwa masyarakat Indonesia itu kata Pew Research Center dia adalah the most religious country in the world, di tingkat ritualitasnya bagus, sangat bagus. Di tingkat pendapatnya juga sangat bagus, tapi implementasi pendapatnya itu yang masih belum bagus. Satu kali, ritualitasnya sangat bagus, pendapatnya juga sangat bagus, tapi implementasi pendapatnya itu yang masih belum bagus. Tinggal satu step lagi. Itu harus dihasilkan oleh kita semuanya. Mungkin disertasi tidak menjangkau, saudara-saudara yang sekarang menjadi dosen, tolong bikin penelitian tentang yang seperti itu. Tolong bikin penelitian seperti itu. Mungkin institusi kita tidak membiayai, tapi institusi lain bisa membiayai. Harus lebih kreatif, apalagi yang muda-muda masih ada kreativitas dan sebagainya. Saya zaman Pak Suryadi
zaman Pak Suryadi Sudirja Pak Gubernur, saya masih bisa bikin proposal penelitian peluang masyarakat Jakarta masuk surga. Pak Suryadi ketawa-ketawa aja, kamu ini mendahului Tuhan, kata Pak Suryadi. Tidak Pak, saya akan ukur, karena jelas indikator orang takwa itu jelas Pak. Kita pakai teori Asy'ari saja, 50 plus 1 surga, 50 itu syafaat, 50 minus 1 neraka. Itu gitu kata Pak. Jelas itu Pak, teorinya sangat jelas, pakai teori Asy'ari begitu. 50 plus 1 surga, 50 itu syafaat, 50 minus 1 neraka. Itu teori Asy'ari, bahasan Asy'ari kan. Pakai teori indikator takwa itu jelas gitu kan. Maka untuk apa pentingnya kata Pak Suryadi, kata Pak Gubernur. Kalau orang yang peluang ke surganya rendah, kirim dai ke situ. Supaya dakwah itu efektif. Orang yang berpeluang ke surganya tinggi, nggak usah didakwahi lagi, suruh terus ibadah aja dia, terusin ibadahnya gitu kan. Gitu. Itu hipotesisnya. Hipotesis seperti itu. Cuman sayang yang akan membiayainya waktu itu Bintal, nggak masuk KKPD katanya. Nanti orang banyak tersinggung katanya kan, gitu kan, tersinggung. Karena asumsinya pasti Jakarta Utara 50 minus 1 ke bawah, pasti Jakarta Selatan 50 plus 1 ke atas gitu kan. Nanti banyak orang tersinggung, ada yang nggak jadi dibeli. Tapi ide-ide kreatif seperti itu sangat mungkin kita coba kembangkan. Dan oleh saudara-saudara sekalian, sebagai yang muda-muda yang masih punya ide-ide kreatif, kalau dosen ada tempatnya, dan juga bisa melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar kita, kemudian juga jadi guru pun ada tempatnya, dengan melalui ide kreatif tadi dicoba dikembangkan dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar kita. Dan kemudian hasilnya tolong dipublikasikan, dipresentasikan, kemudian menjadi sebuah kebijakan sehingga kemudian itu akan membawa perubahan kepada masyarakat. Karena kalau tidak dipublikasikan dan tidak diimplementasikan, tidak akan membawa perubahan apa-apa. Saya kira itu Pak Herawan yang perlu saya sampaikan. Ini mungkin nasihat akhir ya, nasihat akhir karena para dokter saya, sehingga kemudian saudara-saudara akan jadi dokter muda yang memang the next generation of doctor dari dokter PAI, yang kemudian akan bisa membawa perubahan kepada Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu akan betul-betul menjadi the piety society of the world. Kemudian betul-betul iman takwa akhlak mulia itu menjadi salah satu tidak hanya jargon, tapi betul-betul terwujud pada masyarakatnya, sehingga kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang betul-betul punya integritas keberagamaan. Jadi jangan integritas ritualitasnya saja, tapi juga keagamaan dalam pengertian ritualitasnya, frame of thinkingnya, dan juga frame of behaviornya. Saya kira demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian menjadi agen-agen PAI, agen-agen pendidikan agama di masyarakat yang akan membawa Indonesia ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orasi yang telah disampaikan oleh penasihat IKAT UID. Semoga bisa menjadi lentera pemandu bagi IKAT UID di masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar kepengurusan yang baru diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Abu Qudsi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para profesor dan guru besar, serta para pimpinan, serta para undangan, dan saudara-saudara, rekan-rekan yang hari ini dikukuhkan atau dilantik untuk menjadi pengurus Ikatan Alumni Doktor. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal sampai akhir
berjalan dengan baik dan lancar. Kita bermunajat memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan organisasi ini sesuai dengan harapan, berjalan dengan baik dan lancar, bukan hanya sekedar dilantik kemudian diam, tapi setelah dilantik terus maju dan bergerak memberikan kebermanfaatan untuk umat. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, Engkau zat yang maha mengetahui apa yang kami ketahui dan apa yang kami belum ketahui. Ya Allah, yang nampak dari kami Engkau telah mengetahui, begitupun yang tersembunyi. Ampuni kesalahan kami semua, bimbing kami untuk menjadi makhluk-Mu dan hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah dalam jalan yang menuju ridho-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berikan ampunan dan kebermanfaatan ilmunya kepada guru-guru kami semua, khususnya guru-guru yang pernah mengabdi di Universitas Islam Jakarta ini. Beliau yang telah meninggal dunia, berikan rahmat-Mu di alam barzahnya, senantiasa mendapatkan kebahagiaan karena ilmunya yang diberikan kepada kami semua senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan guru-guru kami yang saat ini diberikan kesehatan, kekuatan iman, kemurahan rizki, kekokohan dan keistiqomahan dalam mengabdikan ilmunya, sehingga senantiasa menjadi benteng moral dan akhlak bangsa, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan bagi Indonesia sebagai negara tempat kami berlindung. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami semua, wabil khusus teman-teman dan saudara-saudara kami yang hari ini dilantik untuk menjadi pengurus Ikatan Alumni Doktor, untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dalam kebijaksanaan, dan aktif dalam segala kondisi, sehingga ilmu yang telah kami miliki dan kami peroleh di lembaga ini senantiasa bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik di antara yang baik. Tunjukkan kepada kami mana yang hak dan mana yang batil, dan berikan kekuatan untuk mengikuti al-haq serta menjauhi semua bentuk kebatilan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, UIJ tempat kami belajar, tempat kami mengabdikan ilmu, dan tempat kami mencari sesuatu yang terbaik. Berikan kejayaan pada kampus kami ini, tempat kami belajar ini, sehingga senantiasa lebih besar dan lebih bermanfaat untuk kepentingan umat dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, lengkaplah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Lasmi selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama memandu acara ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan UIJ